Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk Bapak, silakan duduk. Oke, terima kasih Bapak. Saya izin ya Pak, saya duduk juga nih. Ya, silakan. Oke, Bapak sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Pak atas kepercayaannya nih. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu karena Bapak berdua sudah memilih saya sebagai mediator untuk permasalahan Bapak. Ini permasalahannya kasus ATM ya Pak ya? Ya. Oke. Perkenalkan Pak, sebelumnya saya Nabila Yasmin, saya mediator bersertifikat dari DSI. Bapak berdua bisa panggil saya Bella aja. Untuk lebih singkat ya, biar kita lebih akrab juga. Oke, karena Bapak berdua sudah kenal sama saya nih, biar nggak salah saya juga bisa sambil cross check. Silakan Bapak berdua perkenalan mulai dari Bapak, silakan. Baik, terima kasih Bu Bella. Jadi sebelumnya saya Rizky. Saya di sini sebagai pihak yang merasa dirugikan ya karena yang gagal. Saya bekerja sebagai pedagang. Sebagai pedagang eksportir makanan-makanan seafood seperti itu. Dan berbagai. Baik, terima kasih Bapak Rizky. Ya. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Bella atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Doni. Saya seorang baker yang kebetulan saya bekerja di Bank Syariah Amanah. Saya di Bank Syariah Amanah ini posisi saya sebagai kepala bagian call-center. Oke, terima kasih Bapak Doli. Selaku di sini dalam kasus ATM ini Bapak sebagai perwakilan bank ya. Betul. Kapasitas Bapak sebagai kabak dari call center ya. Ya, saya. Dan Bapak Rizky sebagai nasabah yang merasa dirugikan atas Ya. transaksinya. Benar ya Pak ya? Oke, jadi mediasi kita hari ini atas kesepakatan Bapak berdua ya Pak ya. Bapak berdua sepakat untuk melakukan mediasi dengan menunjuk saya selaku mediator. Sebelumnya saya mau menekankan dulu nih Pak, saya di sini sebagai mediator, saya bersikap netral, tidak memihak kepada Bapak Rizky ataupun Bapak Doli. Saya akan mencoba nih kita bersama-sama untuk menemukan titik tengah dari permasalahan ini agar kita bisa sama-sama mendapatkan penyelesaian yang menyenangkan kedua belah pihak. Oke, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 nih Pak ya, memang kita harus melakukan mediasi untuk menemukan titik terang. Misalkan tidak sampai berlanjut ya Pak ya. Oke, penjadwalan mediasi hari ini di Yellow Hotel ini atas kesepakatan Bapak berdua. Ini nanti akan kita selesaikan. Kita coba selesaikan untuk permasalahan kita coba selesaikan hari ini agar tidak berlarut-larut ya Pak. Iya. Bapak sebagai pebisnis juga kan pasti makan waktu ya Pak ya. Itu waktu kan adalah uang ya untuk Bapak ya. Untuk Pak Doli juga ini pasti. Waktu kita. Iya, banyak pekerjaan yang terbengkalai ya Pak ya. Oke, sebelum kita mulai nih Pak, biar sama-sama enak, kita tetapkan dulu tata tertib pertemuan kita hari ini, boleh ya Pak ya? Boleh. Tata tertib ini kita butuhkan agar nanti dalam perjalanannya mediasi tidak ada hal-hal yang seharusnya kita inginnya nanti kita sama-sama enak malah jadi memperuncing masalah. Jadi kalau dari saya tawarkan dulu ya Pak ya, untuk tata tertib hari ini tidak boleh menggunakan senjata tajam. Jadi tidak ada yang boleh menggunakan senjata tajam, tidak ada kontak fisik, ya Pak ya, dan juga tidak diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kasar, ya Pak ya, setuju ya Pak ya. Oke, kemudian apabila salah satu pihak sedang berbicara, maka pihak lain diharapkan untuk mendengarkan hingga selesai. Ya Pak ya, oke, itu dari saya Pak. Dari Bapak Rizky atau dari Bapak Doli ada tambahan? Cukup. Cukup, oke. Dari Bapak Rizky? Mungkin untuk keseriusan, saya pikir kalau kita nggak usah pakai makan minum ya. Oh boleh, boleh. Jadi makan minumnya nanti ya Pak ya? Ya. Oke. Tapi rasanya kalau untuk minum boleh dong Pak. Mungkin sambil ngomong nanti ada yang haus gimana Pak? Iya. Makan aja kali ya? Ya, oke.
Oke, baik. Hasil resume saya nih Pak, kita langsung aja ya Pak ya. Ya, Kan tata tertib sudah kita sepakati. Iya. Kita langsung aja nih. Jadi hasil resume saya ini Bapak Rizky melakukan transaksi pada tanggal 1 Juli di ATM Bank Syariah Amanah. Iya, Benar Pak? sekali. Penarikan sebesar 100 juta namun tidak keluar. Iya, benar. Tapi rekening Bapak terpotong, benar ya Pak ya? Benar. Oke. Kemudian dari pihak bank ini mengatakan bahwa uang itu akan kembali dalam waktu 30 hari, benar Pak Dodi? Betul gitu. Oke. Oke. Silakan Pak Rizky sampaikan apa yang ingin disampaikan. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Udah Pak Doli juga sempat ada di sini. Jadi sebenarnya garis besarnya sudah disebutkan tadi ya. Saya pada saat tanggal 1 melakukan penarikan dari mesin ATM itu 10 kali ya. Karena nominalnya kan 10 juta. Kebetulan saya nasabah prioritas kan, jadi saya cuma 10 kali segitu per hari. Nah, pada saat penarikan 7 kali penarikan pertama berhasil. Saya pegang cash 70 juta waktu itu. Namun pada saat penarikan 789-nya itu gagal semua. Jadi saya nggak bisa dapat uang pada saat itu. Tapi di kantor cabang Manggarai ya waktu itu, karena kebetulan saya mesti bayar cash sama orang waktu itu. Nah, jadi saya nggak bisa dapetin nominal itu tadi. Jadi pertama di sana saya merasa kerugian ya. Harusnya dari kalau saya dapat uang itu saya bisa transaksi, saya bisa bikin uang jauh lebih besar lagi. Tapi karena hari itu saya nggak dapat duit, saya merasa rugi. Dan saya cek di mobile banking ternyata saldo saya berkurang. Setelah saya berkonfirmasi, ternyata mesti nunggu waktu 30 hari untuk baru dapat lagi. Padahal kan saya butuh di hari itu juga, kalau itu di detik itu juga pada saat itu. Ini jangan besok 30 hari saya harus nunggu. Itu kan kerugian yang salah saya alami itu berapa? Itu yang saya masalahkan di sini. Oke, jadi Bapak Rizky meminta kalau bisa ini kan memang uangnya langsung kembali Pak ya? Iya, karena itu akan dipergunakan untuk bisnis Bapak. Iya, benar. Pak ya. Oke, baik silakan Bapak Doli. Terima kasih Ibu Bella, terima kasih Bapak Rizky sudah bersedia juga datang ke mediasi ini. Yang pertama, saya mewakili Bank Syariah Amanah kepada Bapak Rizky, kami menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan Bapak Rizky dalam bertransaksi di Bank Desa. Sebelumnya bahwa benar Ibu Bella, beliau melakukan penarikan nominal sebesar 100 juta namun gagal di angka 30 juta. Jadi hanya diterima tunai oleh saudara Rizky, Bapak Rizky itu 30 juta. Namun mohon maaf, 30 juta yang tidak diterima Pak ya. Ya, 30 juta ini kita ada proses Ibu Bella, bahwa mohon maaf Pak Rizky, memang SOP kita standarnya itu 30 hari karena nilai yang gagal ini cukup lumayan Pak, cukup lumayan karena dan transaksi ini harus kita rekonsiliasi Pak. Rekon itu harus kita cari apa permasalahan, apakah betul memang transaksi Bapak itu gagal dalam arti kata uangnya tidak keluar. Cuman apa yang mau dicek lagi Pak? Kan udah jelas gagal. Iya betul. Kan Bapak kan sudah ada. Maaf Bapak, sesuai dengan Iya. aturan kita tadi, Bapak Dolinya sedang menjelaskan ya Pak ya. Oke, Kita silakan. tunggu sampai selesai. Iya. Satu lagi Pak ya, tadi saya kayaknya Pak nih nanti kalau ternyata kita dalam diskusinya ada ketemu deadlock atau gimana nanti saya coba untuk kita berdiskusi satu persatu empat mata. Nanti salah satu apabila diperlukan aja ya Pak ya. Oke, tapi kita semoga tidak diperlukan. Iya. Salah satunya nanti bisa menunggu dulu di luar, nanti gantian biar kita ketemu titik temunya. Oke, Bapak Rizky, saya ingatkan kembali tata tertib kita ya Pak ya. Bapak Ya, Doli silakan. sedang berbicara. Oke. Boleh saya lanjutkan? Ya, silakan lanjutkan Bapak Jadi Doli. uang Bapak itu ada di kita Pak, tidak kemana-mana. Memang belum bentuk tunai yang diterima Bapak. Tapi kita jamin sesuai dengan SOP kita akan kita selesaikan Pak. Dan uang itu akan kembali ke tangan Bapak dan masuk ke dalam rekening Pak Rizky. Selesai.
Oke, terima kasih. Jadi begitu Pak Rizky dari Pak Doli disampaikan bahwa dari pihak bank sudah meyakinkan kalau uang Bapak akan kembali, tapi dibutuhkan waktu nih karena pihak bank harus merekonsiliasi dulu. Rekonsiliasi apa ya namanya ya? Rekonsiliasi dulu nih, biar jangan sampai salah Pak. Nanti kalau malah kelebihan atau kekurangan kan nanti lebih repot lagi Pak. Iya. Ya Pak ya. Ya, baik. Oke. Cuma kan seperti ini Pak, ini kan saya kan butuh uang ini kan di dalam 1 jam aja pengaruhnya tuh gede loh Pak. Iya Pak. Harusnya sebagai pihak perbankan Bapak tahu kerugian yang saya derita. Dari uang 10 juta aja saya bisa ngasih uang 100 juta. Itu dalam sehari. Gimana kalau sampai 30 hari? Emang Bang bisa gantiin itu? Kalau yang perhitungan-hitungannya memang cuma 30 juta, tapi kan kerugian yang saya terima kan lebih dari itu Pak. Nggak bisa asal-asalkan ini aja, terus kerugian yang saya alami itu gimana? Dan itu yang saya. Terima kasih Pak Rizky untuk keberatannya akan kita tampung, akan kita coba kita bersama. Cuma di sini kita tidak bisa menjanjikan dalam arti kata ya kita juga kerja sesuai prosedur. Betul yang dikatakan juga lah, apabila kita kurang teliti dalam rekonsiliasi nanti akan terjadi kerugian atau kekurangan yang akan dibayar kepada Pak Rizky. Ya, saya terima Pak. Bentar Pak. Ya. Jadi kalau saya tangkap nih ya, Bapak Rizky maunya kalau bisa uangnya itu kembali secepatnya. Iya benar itu yang mau ya. saya. Kemudian Bapak Doli, saya mau tanya, itu 30 hari kerja itu maksimal atau minimal ya Pak ya? Maksimal. Maksimal Iya, ya. maksimal 30 hari. 30 hari Iya. kerja. Berarti kalau maksimal 30 hari kerja itu berarti paling lambat ya Pak ya? Ya paling lambat kebetulan seperti ini, mohon maaf Bu Dela, berdasarkan data yang kita terima dari hasil keluhan saudara Rizky atau Bapak Rizky ini, dia ini terhitung dari penarikan, waktu penarikan itu sampai dia membuat laporan klaim itu baru hari kelima. Oh gitu. Iya, baru hari kelima. Jadi belum mencapai batas waktu maksimum 30 hari. Tetapi sesuai dengan SOP kita, kalau memang ini tidak ada masalah yang tidak seperti biasanya, ya akan lebih cepat. Akan lebih cepat. Tidak sampai maksimum 30 hari. Oke. Mohon maaf Bapak Rizky, memang laporannya baru Bapak laporkan hari kelima atau bagaimana ya? Benar, sebenarnya seperti ini. Terhitung ini hari kelima saya melapor. Jadi gitu. Tapi balik-balik itu tadi, di hari kelima ini saja kerugian saya itu udah berapa Pak? Permasalahannya itu. Oke. Saya maaf ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak sudah hari kelima belum kembali juga Belum uangnya kembali juga dan uangnya. laporan itu dan laporan itu sudah langsung Bapak segera kepada pihak bank. Udah, saya langsung prosedural. Oke. Namun dari pihak bank itu maksimal 30 hari. Dan 30 sekarang hari. sudah hari kelima ya. Hari kelima. Jadi Oke. memang itu kan prosedur kita buka karena traffic kita kan mohon maaf tidak hanya satu transaksi saja, Oke. banyak transaksi yang harus diselesaikan. Sementara kita selalu memprioritaskan kok tidak mana yang duluan mana yang dibelakangkan, itu sesuai prosedur semua. Oke, baik. Terima kasih Bapak Doli, Bapak Rizky. Jadi mohon maaf nih. Jadi kalau yang saya tangkap nih sama-sama dua-duanya memastikan uangnya kembali. Pak Doli sudah memastikan uangnya pasti kembali. Pasti kembali. Bapak Rizky memastikan kalau inginnya secepatnya uang itu kembali. Mohon maaf Bapak Doli, bolehkah saya menawarkan opsi juga untuk Bapak Rizky? Pengembalian itu kan maksimalnya 30 hari ya. Apakah bisa dari pihak bank atau Bapak Rizky mentoleransi nih apabila lebih dari toleransi saat ini kan sudah 5 hari ya Bapak, sudah perhitungan Bapak itu sudah cukup merugi ya Pak ya? Iya. Kira-kira nih batas toleransi Bapak sampai berapa nih? Karena kan pihak bank juga masih memerlukan waktu untuk rekonsiliasi. Kemudian pihak bank juga gimana Pak? Apakah bisa karena kan maksimal ya 30 hari itu maksimal ya? Kalau melihat case ini sebagai tanda permintaan maaf kita, dan saya juga lihat dokumen ini bahwa transaksinya juga besar, beliau ini salah satu nasabah prioritas kita. Saya melihat kebiasaan-kebiasaan yang ada dengan masalah teknis yang ada ini harap diberikan waktu kepada kita untuk 5 hari ke depan.
Ya, 5 hari ke depan ini transaksinya sepertinya akan selesai karena saya sudah berhubungan dengan staf kita untuk penyelesaian transaksi yang bermasalah atau saya gagal ini memerlukan waktu 5 hari lagi. Ya, Oke, baik Bapak Rizky, bagaimana Bapak Rizky dari Bapak Doli sudah menawarkan dari maksimal 30 hari, sekarang kan sudah jalan 5 hari, minta kelonggaran waktu sampai dengan 5 hari ke depan. Ya sebenarnya sih balik-balik ke awal ya. Sehari juga tadi saya udah rugi gede. Saya juga udah rugi gede. Tapi ya mau dibilang apa lah. Tapi saya bilang pas gini, saya kan nasabah lama nih di bank ini. Ya. Dana saya Pak Doli boleh cek nggak di bawah 2 Pak dana saya di bank. ya betul Pak. Di bawah 2 miliar. Dan pergerakannya juga kuat, masukannya juga masih lebih gede Pak. Saya saya terima 5 hari kembali dana saya. Tapi saya minta sebagai kompensasi kerugian saya, kan saya ada tabungan tuh 1 M yang di tabungan, saya minta itu masukin deposito aja, tapi special rate saya minta 8%. Oke baik, jadi saya konfirmasi dulu ya Pak ya. Jadi Bapak setuju nih atas penawaran Bapak Doli pengembalian uang dari kesalahan tarik kemarin ditambah lagi 5 hari, jadi itu maksimal ya Pak ya. Tapi semoga lebih cepat. Tapi Bapak meminta special rate untuk tabungan Bapak yang ada di Bank Syariah Amanah. Saya setuju bersyarat gitu. Oke, begitu. Kalau BSA mau, ya bagaimana Bapak Doli? Terima kasih Bu Bella, terima kasih Pak Rizky. Untuk yang poin tadi kita diberi kontrak 5 hari, kita terima kasih. Bapak sudah mau berlonggar hati. Kemudian untuk deposito itu Pak benar, betul Bapak nasabah. Tapi saya di sini mewakili untuk mediasi ini sebagai transaksi Bapak yang gagal. Jadi kalau untuk deposito special rate ini dengan angka 8% itu dan juga bukan kewenangan saya Pak. Ini kewenangannya ada di divisi kita yang berbeda, di divisi marketing kita Pak. Jadi kalau andai kata Bapak ingin meminta 8%, kita akan coba sampaikan. Tapi kita tidak bisa memutus. saya nggak mau tahu Pak, saya nggak mau tahu itu urusannya siapa. Yang jelas duit saya di sana. Kalau mau urusannya kayak gitu, kalau nggak saya tarik dana saya tutup, kerugian saya gede Pak. Itu aja. Sangat disayangkan Itu aja Pak. Sebentar, nah kayaknya mungkin kita perlu bicara satu persatu dulu kali ya. Oke, saya mungkin kita ini ya yang dinamakan kaukus. Saya akan mencoba untuk berbicara dulu dengan Bapak Rizky, Bapak Doli. Saya mohon waktunya sebentar. Boleh ya Pak ya? Nanti kita gantian. Nanti Bapak lagi yang akan kita kaukus ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Bapak Rizky, gimana? Jadi mau didepositokan itu yang 1 M. Saya kan udah saya jelasin. Dulu saya usaha bisa ngasihin duit lagi, banyak. Nah ini harus udah 10 hari baru diganti. Sekarang bunga kontraknya berapa sih Pak? Cuma 3%. Cuma 3%. Dapat apa? Duitnya. Oh, dari 3% Bapak minta 8%. Saya Banget Pak, pantesan Bapak Dolinya bilang yang ini susah dia. Gimana lagi kan pada juga nggak ada tawaran. Tapi kan udah ditolongin tadi tuh. Iya, cuma kan kerugian saya juga nggak ketutup sama itu. Saya kan hitung-hitungan kan harus matang. Oke, tadi Bapak Doli bilang 10 hari kerja jadi ya dia minta ya. Sekarang minta tambahan 5 hari. Kalau untuk special rate-nya Bapak itu minta di 8%. 8%. Semuanya pas di sana. Bunga special rate itu sekarang bunga special rate apa? Bunga kontrak itu sekarang 3%. Benar. 8% tuh kalau 8% kira-kira kalau Bapak yang ditanya bisa nggak ya Pak? Kalau diminta 8%. Misalkan nih Bapak yang jadi Bapak Dolinya sementara bunga kontraknya itu 3% Pak. Bapak minta 8%. Ya udah saya ambil tengahnya aja, kalau dia mau kasih 5%, ini gede loh soalnya. Kalau Gede, Pak, ya? cuma nggak apa-apa, 1 M loh. Iya, tapi untuk yang kesepakatan penawaran Bapak Doli tadi yang pembalian uang ATM tetap ya Pak ya, 5 hari ya Pak ya. Iya, udah coba. Oke, boleh Pak, gantian ya Pak ya. Bapak Doli silakan Bapak. Gimana tuh Bu Bella? Pak,
Ini Pak, kalau Bapak Rizky tadi bilang kan dia minta untuk mengkompensasi dia sebenarnya. Dia bilang untuk mengkompensasi kerugian akibat dananya nggak bisa ditarik tadi, dia minta itu ditutupi dari special rate kemarin deposito. Kalau pertamanya dia bilang kan dia mau 8% Pak, tapi ternyata kayaknya dia masih mau turun. Dia bilang 5% masih oke lah. Gimana Pak kalau 5%? Tadi saya coba sih telepon by phone sama orang pemasaran, itu mereka juga keberatan berdelapan. Jadi mereka bilang tadi kalau untuk suku di atas 5 itu kan ya 1,5, jadi paling mereka bisa mengcover di 4,5. Iya, saya udah pastikan itu pemasaran deal, katanya deal itu di 4,5%, bisa dibantu dia. Tapi bapaknya masih mintanya 5% Pak. Coba disampaikan aja sih. Okay. Iya, saya kalau di atas itu mungkin nanti agak prosesnya lama, harus proses dari direksi. Jadi untuk memastikan memang suku bunga konter yang bisa diambil oleh keputusan pinjam kita untuk saat ini, aktual saat ini itu ya di 4%. Oke. Kan nggak jauh beda maksud saya dari yang kita coba aja dulu. Coba dulu ya Pak ya. Oke Bapak Rizky, silakan Bapak Rizky. Jadi gini Pak, menurut Bapak Doli, karena ini keputusannya kan nggak bisa Pak Doli yang memutuskan. Jadi kalau divisi terkait itu untuk deposito yang Bapak inginkan 4,5 katanya. Apabila gimana tadi Pak? Silakan Pak. Ya, saya sudah menyampaikan tadi Pak Rizky atas permintaan Bapak itu bahwa langsung ke divisi terkait Pak. Jadi yang bisa kita lakukan aktual saat ini memenuhi permintaan Pak Rizky itu di suku bunga di 4,5% Pak. Bagaimana Jadi Pak? iya. Dari Itu yang bisa kita bantu. 4,5. Iya. Ya udah deh, daripada susah juga ntar jadi. Oke, Iya, deal Pak ya. Jadi 4,5% ya Pak ya. Oke. Sama komitmen ya 10 hari tadi ya. Oh iya, 5 hari dari 5 hari ya betul Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Saya ucapkan nih atas kesediaannya. Jadi hari ini pertemuan medisa kita hari ini sudah ditemukan nih kata sepakat untuk pengembalian ATM, uang ATM Bapak Rizky yang kemarin gagal tarik itu akan diselesaikan dalam waktu 5 hari ke depan ya Pak ya. Kemudian Bapak Rizky untuk kerugian bisnisnya akibat gagal tarik itu akan dikompensasikan dengan bunga special rate deposito Bapak ya. Ya. Oke, baik. Kita sepakat ya Pak ya. Ya. Kesepakatan ini nanti akan kita tuangkan dalam kesepakatan bersama yang akan kita sahkan dalam akta kesepakatan ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih saya ucapkan atas kesediaan, waktu dan tenaganya nih dalam proses mediasi ini, dan kesungguhan Bapak itu sudah sangat membantu saya sebagai mediator agar kita mencapai kesepakatan perdamaian atas permasalahan gagal tariknya ATM Bapak Rizky di Bank Syariah Amanah. Oke, hasil yang kita peroleh hari ini ya Bapak akan merupakan solusi dan kemenangan kita bersama. Dan ini nanti akan kita tuangkan dalam kesepakatan perdamaian dan kita tanda tangani bersama. Ya Pak ya. Nanti saya juga selaku moderator nih minta maaf kalau ada kesalahan ataupun ada perkataan saya yang rasanya kurang berkenan ya Pak ya. Dan terima kasih karena sudah mempercayakan permasalahan ini kepada saya selaku mediator. Oke, semoga kita selalu sehat ya Bapak ya. Silakan, mohon maaf Bapak, ini silakan ditandatangani dulu ya. Terima kasih. Ini juga Bapak. Nanti hasil kesepakatan ini akan kita ajukan ke pengadilan untuk diterbitkan akta kesepakatannya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Rizky.